Pernahkah Anda mendengar tentang 4 malaikat yang masih dirantai, menunggu jam, hari, bulan, dan tahun tertentu untuk dilepaskan? Alkitab mengatakan bahwa para malaikat ini dirantai bersama oleh sungai Efrat, dan ketika mereka dilepaskan, mereka akan mendatangkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Namun siapakah makhluk-makhluk ini? Mengapa mereka dirantai? Dan apa yang akan terjadi ketika rantai mereka putus? Ini bukanlah legenda, mitos, atau simbolisme kosong. Itu tertulis dalam kitab Wahyu. Dan yang paling menakutkan, waktu pembebasan mereka mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Hari ini, tur ini akan mengungkap misteri di balik para malaikat yang dipenjara di sungai Efrat, sebuah kebenaran tersembunyi yang disajikan Alkitab secara eksplisit dan telah diabaikan oleh banyak orang selama berabad-abad. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 14, Rasul Yohanes menjelaskan dengan sangat jelas dan profetik, berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang terompet, lepaskan ke-4 malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Perintah ini bukan kiasan, ini nyata, sebuah pembebasan yang ditandai dalam rencana ilahi dengan ketepatan surgawi. Dan kemudian Yohanes menyaksikan hasilnya, sebuah pembantaian dalam skala global. Ayat 15 memberitahu kita, dan dilepaskanlah ke-4 malaikat, yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari manusia. Skenarionya menakutkan, tetapi sangat menyingkapkan. Alkitab tidak menyembunyikan misteri ini. Dan itulah sebabnya, jika Anda tetap bertahan sampai akhir pelajaran ini, Anda akan memahami kebenaran rohani yang melampaui hal-hal yang alami. Apa yang akan diungkapkan bukan sekadar narasi kuno, tetapi peringatan eskatologis, dengan implikasi terkini, karena segala sesuatu yang telah ditentukan Tuhan akan terjadi, dan ke-4 malaikat ini adalah bagian dari salah satu peristiwa tergelap, dan pada saat yang sama merupakan peristiwa yang paling dikendalikan oleh takhta yang maha tinggi. Bersiaplah, perjalanan menuju misteri Alkitab ini dimulai sekarang. Penglihatan yang dialami Rasul Yohanes di Pulau Patmos bukanlah sekadar kisah simbolis. Penglihatan itu mengandung bobot kenabian yang tak terbantahkan dan menyingkapkan sebagian dari rencana ilahi yang sedang mendekati penggenapannya. Ketika ia menulis dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 14, berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang terompet, lepaskan ke-4 malaikat yang terikat di sungai besar Efrat, dia menyaksikan terungkapnya penghakiman surgawi yang melampaui batas waktu manusia. Namun pertanyaan besarnya adalah, siapakah ke-4 malaikat ini? Kondisi mereka sendiri sudah menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Mereka dipenjara. Dan kata ini, dalam konteks Alkitab, sangatlah menyingkapkan. Di seluruh kitab suci, para malaikat yang setia kepada Tuhan tidak pernah dirantai atau dipenjara. Fakta sederhana bahwa mereka dikekang menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah pembawa pesan terang, tetapi para malaikat yang telah jatuh dari hadirat Tuhan yang mulia dan telah dikurung oleh perintah ilahi. Rasul Petrus memberi kita kunci penafsiran ketika ia menulis dalam suratnya yang kedua, pasal 2 ayat 4. Karena jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa ada kategori malaikat yang berdosa, begitu parah sehingga mereka langsung dikurung. Mereka tidak bebas seperti malaikat jatuh lainnya yang beroperasi di dunia spiritual, tetapi dipenjara dalam rantai kegelapan, menunggu hari penghakiman. Pernyataan ini ditegaskan dalam Yudas ayat 6 yang menyatakan, dan para malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Oleh karena itu, ke-4 malaikat yang disebutkan dalam Wahyu pasal 9 bukanlah pembawa pesan kebaikan, melainkan makhluk yang telah jatuh, yang terpenjara oleh beratnya pelanggaran mereka. Mereka tidak hanya memberontak, tetapi mereka telah melampaui batas-batas yang mengharuskan penahanan langsung oleh Tuhan. Penahanan ini bukanlah metafora, tetapi penghakiman yang sebenarnya. Dan tempat mereka di penjara, sungai Efrat, juga bukan tempat yang acak. Dalam Alkitab, Efrat melambangkan batas spiritual. Disebutkan sebagai batas tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan sebagai tempat berdirinya kerajaan-kerajaan besar
yang bangkit melawan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, kita membaca, "Pada hari itu juga Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, demikian, kepada keturunanmu lah aku memberikan negeri ini dari sungai Mesir sampai ke sungai besar Efrat." Secara historis, Efrat adalah tempat kelahiran Babel, Asyur dan kerajaan-kerajaan lain yang merupakan musuh umat Tuhan. Di bidang spiritual, sungai ini melambangkan batas antara kerajaan terang dan wilayah kegelapan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa para malaikat yang jatuh diikat di sana, karena wilayah ini merupakan tempat terjadinya perang-perang spiritual dan pemberontakan melawan Tuhan di masa lampau. Nabi Yesaya juga berbicara tentang kehancuran Babel yang berada di tepi sungai Efrat sebagai hukuman Allah terhadap kesombongan rohani dan penyembahan berhala. Dalam Yesaya pasal 13 ayat 9, ia bernubuat, "Sesungguhnya hari Tuhan datang dengan kejam, dengan geram dan murka yang dahsyat, untuk membuat negeri itu menjadi sunyi sepi dan untuk membinasakan orang-orang berdosa dari situ." Oleh karena itu, tempat pemenjaraan para malaikat ini bukanlah hal yang tidak relevan. Itu bersifat profetik, simbolis dan strategis. Itu adalah garis penahanan yang telah ditetapkan Tuhan untuk membatasi kemajuan kejahatan sampai waktu yang ditentukan. Keempat malaikat ini juga berbeda dari malaikat lain yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Mereka bukan bagian dari 7 sangkakala yang mengumumkan penghakiman bertahap. Mereka tidak mengumumkan apapun. Mereka bertindak, mereka membunuh, mereka mengeksekusi. Ayat 15 dari kitab Wahyu pasal 9 menegaskan hal ini. "Dan dilepaskanlah keempat malaikat yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari manusia." Perhatikan bahwa Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka akan mencoba membunuh atau bahwa mereka akan memulai konflik, tetapi bahwa mereka akan menyelesaikan misi mereka dengan sangat efisien. Mereka telah dipersiapkan dengan ketepatan ilahi untuk saat yang tepat. Setiap detail berada di bawah kendali Tuhan, tahun, bulan, hari, dan bahkan jam. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak bertindak bebas, tetapi tunduk pada jadwal surga. Mereka adalah malaikat dengan misi yang merusak, alat murka Tuhan atas bumi. Mereka diizinkan bertindak bukan karena mereka telah menang, tetapi karena Tuhan menggunakan mereka sebagai bagian dari penghakiman terakhir. Ini mungkin tampak kontradiktif, tetapi kitab Wahyu menjelaskan dengan jelas, bahkan kekuatan jahat tunduk pada kedaulatan Tuhan. Para malaikat ini adalah agen penghakiman terakhir, bukan kekacauan acak. Mereka tidak memiliki kebebasan sendiri, tetapi mereka melaksanakan apa yang telah ditentukan bagi mereka oleh Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Kitab Wahyu jauh dari sekadar buku ketakutan, adalah buku Wahyu. Dan dalam hal ini, ia mengungkapkan bahwa ada saatnya di masa depan ketika keadilan ilahi akan terwujud dengan cara yang tak terelakkan. Tetapi mengapa para malaikat ini dipenjarakan dan tidak dihancurkan? Karena ada tujuan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Mereka telah dipisahkan, dijaga, dan disediakan untuk peristiwa eskatologis, titik balik dalam sejarah manusia. Mereka adalah bagian dari penghakiman yang akan datang atas dunia yang telah menolak kebenaran, membenci kasih karunia, dan mengejek kerajaan Allah. Penglihatan tentang keempat malaikat ini memperingatkan kita, Tuhan memiliki kekuasaan mutlak atas semua kekuatan yang terlihat dan tidak terlihat. Tidak ada kekuatan jahat yang bertindak tanpa izin. Mereka dipenjara, menunggu waktu yang ditentukan, dan ketika mereka dilepaskan, itu akan menjadi waktu yang belum pernah terlihat di bumi. Dalam nubuat Alkitab, tidak ada yang dikatakan secara kebetulan. Setiap tempat, setiap nama, setiap gambar membawa beban spiritual yang menyatakan dirinya kepada mereka yang mencari kebijaksanaan dengan rasa takut dan hormat. Sungai Efrat yang disebutkan dalam Wahyu sebagai tempat di mana keempat malaikat dipenjara, bukan hanya sungai fisik, tetapi garis spiritual yang ditarik oleh Tuhan sendiri untuk menahan kemajuan kegelapan sampai waktu yang ditentukan. Sejak awal mula Alkitab, Efrat telah muncul sebagai penanda batas antara wilayah janji-janji Allah dan wilayah kekuasaan musuh-musuh Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 10-14, kita menemukan sungai yang disebutkan sebagai bagian dari Eden. Sebuah sungai mengalir dari Eden untuk mengairi taman itu, dan dari sana sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nama yang pertama adalah Pison,
yaitu sungai yang mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat terdapatnya emas. Dan nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yaitu sungai yang mengalir ke arah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Penyebutan pertama tentang Efrat dikaitkan dengan surga yang asli, tempat di mana Tuhan menempatkan manusia untuk memerintah dalam kekudusan. Namun seiring berjalannya sejarah Alkitab, Efrat sendiri dikaitkan dengan bangsa-bangsa yang memberontak, tidak beriman, dan menindas yang bangkit melawan umat Tuhan. Babel, simbol terbesar pertentangan rohani dalam Alkitab, didirikan di tepi sungai Efrat. Asyur, kekaisaran lain yang memusuhi umat Tuhan, juga mendirikan pemerintahan di dekatnya. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Dia menentukan batas-batas tanah perjanjian dengan berkata, "Kepada keturunanmu lah aku memberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai besar Efrat." Di sini, sungai Efrat menandai batas warisan yang dijanjikan Allah. Segala sesuatu di luarnya dianggap sebagai wilayah bangsa-bangsa asing, penyembah berhala dan kafir. Sungai Efrat kemudian melambangkan penghalang rohani, titik pertikaian yang ditetapkan oleh Allah untuk memisahkan umatnya dari kekuatan dunia yang merusak. Simbolisme ini telah berkembang selama berabad-abad. Ketika kita membaca Wahyu pasal 9 ayat 14 dan melihat perintah ilahi, "Lepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat," kita memahami bahwa batas nubuatan ini akan segera dibuka. Tuhan telah menetapkannya untuk menahan malaikat yang kuat dan merusak selama ribuan tahun. Namun akan tiba saatnya, karena penghakiman, penghalang ini akan disingkirkan. Bukan karena Tuhan telah kehilangan kendali, tetapi karena waktu kesabarannya telah habis. Penyebutan tentang Efrat muncul lagi di kitab Wahyu bab 16 ayat 12 yang menyingkapkan penghakiman lain yang besarnya, dan malaikat ke-6 menumpahkan mangkuknya ke atas sungai besar Efrat dan airnya pun menjadi kering supaya jalan bagi raja-raja dari timur dapat dipersiapkan. Dalam teks ini Efrat mengering dan kemudian jalan terbuka bagi gerakan militer dan spiritual besar yang akan berpuncak pada pertempuran Armageddon. Apa yang tertahan akan dilepaskan. Apa yang tersembunyi akan terungkap. Apa yang terikat akan dilepaskan. Semua ini bertemu di medan penghakiman terakhir. Di seluruh kitab suci, setiap kali Efrat muncul, ia dikaitkan dengan momen-momen yang menentukan, penaklukan, perang, penghakiman, dan perpecahan rohani. Nabi Yeremia bernubuat terhadap Babel yang terletak di tepi sungai ini dengan mengatakan dalam bab 51 ayat 13, "Hai kamu yang tinggal di tepi air yang banyak, yang kaya akan harta, akhirmu telah tiba, ukuran keserakahanmu." Babel, simbol sistem duniawi, kerusakan agama, amoralitas, dan penganiayaan terhadap orang benar secara intrinsik terkait dengan Efrat. Seolah-olah Tuhan telah menetapkan sungai ini sebagai tembok terakhir sebelum kekuatan jahat menyerbu bumi, sesuai rencana yang diizinkannya, dan ketika tembok ini disingkirkan, kesengsaraan besar akan semakin parah. Perlu dipahami bahwa Efrat secara nubuat melambangkan batas izin Tuhan atas kemajuan kejahatan. Saat ini, kita masih hidup di bawah perlindungan batas spiritual ini. Masih ada penahanan, masih ada penghalang yang dibangun oleh belas kasihan ilahi. Namun Wahyu pasal 9 menyingkapkan bahwa waktunya akan tiba ketika Tuhan akan mengizinkan para malaikat yang jatuh melewati batas ini, bukan untuk memerintah, tetapi untuk menggenapi ketetapan penghakiman atas umat manusia yang telah menolak keselamatan. Ini adalah babak akhir, sebuah adegan yang ditentukan oleh Yang Maha Tinggi untuk mewujudkan keadilannya. Jadi, Efrat adalah tempat di mana kejahatan dikurung untuk sementara. Ini adalah penjara tak kasat mata tempat penghakiman, ditahan hingga waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, pembebasan para malaikat ini melambangkan jatuhnya pengekangan spiritual terakhir. Ini berarti bahwa dunia telah melewati titik yang tidak bisa kembali, titik di mana Tuhan tidak lagi menahan tangannya, tetapi membiarkan instrumen hukuman memenuhi misinya. Sungai ini, yang dulunya merupakan sumber kehidupan dan kesuburan bagi berbagai kerajaan, akan menjadi titik awal kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Sama seperti banjir yang dimulai dengan air yang menutupi bumi, kehancuran baru ini akan dimulai ketika air mengering dan para malaikat dilepaskan. Perbedaannya adalah bahwa sekarang
Kehancuran akan datang dari dalam sungai itu sendiri, dari sesuatu yang tersembunyi, terbelenggu, dan menunggu perintah Tuhan. Efrat bukan sekadar sungai kuno. Sungai itu adalah simbol pengendalian Tuhan atas kekuatan jahat. Ketika pengendalian itu disingkirkan, itu akan menjadi awal dari fase kenabian baru, pertanda akhir, pengumuman tentang kedatangan Kristus yang mulia, Raja segala raja. Ketika Yohanes mendengar perintah ilahi dalam Wahyu pasal 9 ayat 14, lepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat, ia tidak hanya menyaksikan peristiwa pembebasan, ia melihat awal dari salah satu penghakiman nubuatan yang paling mengerikan yang dijelaskan dalam kitab suci. Ayat berikutnya, Wahyu pasal 9 ayat 15, menyingkapkan tujuan pembebasan ini dengan sangat jelas. Dan dilepaskanlah keempat malaikat yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari manusia. Para malaikat ini tidak dilepaskan untuk menyampaikan pesan apapun. Mereka tidak datang untuk mengumumkan pertobatan. Mereka memiliki misi yang jelas untuk membunuh, untuk melaksanakan penghakiman, untuk bertindak sebagai alat murka Allah yang adil atas dunia yang telah memberontak terhadapnya. Dan yang paling mengejutkan, mereka dipersiapkan, yaitu mereka ditunjuk sejak zaman dahulu untuk momen tertentu dalam sejarah umat manusia. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap milidetik dari tindakan makhluk-makhluk ini berada di bawah ketetapan surgawi. Perhatikan bahwa Alkitab mengatakan mereka dipersiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun. Ini menyingkapkan kalender nubuatan yang tepat, sebuah kronologi tak kasat mata yang diikuti surga dengan sangat ketat. Ini berarti bahwa Allah mengendalikan bahkan waktu kapan kejahatan diizinkan untuk bertindak. Mereka tidak memiliki kebebasan sendiri. Mereka tidak dibebaskan karena kecerobohan, tetapi atas izin ilahi untuk memainkan peran dalam penyempurnaan penghakiman terakhir. Misi para malaikat ini tidak bersifat simbolis. Misi mereka mematikan. Mereka memimpin operasi penghancuran terhadap sepertiga umat manusia. Dampak seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam kitab suci, kecuali banjir itu sendiri. Pembebasan ini sebanding dalam skala dan signifikansinya dengan penghakiman yang dijatuhkan atas Sodom, atas Mesir dengan tulah-tulah, dan atas Yerusalem pada saat kejatuhannya. Namun, ini adalah penghakiman global, sebuah panen. Panen bagi mereka yang menolak kebenaran dan memilih pemberontakan. Ketika kita mengamati kehancuran yang diarahkan oleh empat malaikat, kita memahami bahwa itu adalah eksekusi militer rohani. Ayat-ayat berikut memperkuat pandangan ini. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 16 kita membaca, dan jumlah tentara berkuda itu ada 200 juta orang, dan aku mendengar jumlah mereka. 200 juta, kekuatan spiritual yang tak terbayangkan. Angka ini tidak dapat dipahami di alam manusia. Angka ini melambangkan pasukan iblis yang dimobilisasi di bawah pimpinan empat malaikat yang terbebas. Mereka bukan hanya empat makhluk yang bertindak, tetapi empat komandan pembantaian spiritual yang akan terjadi di alam fisik. Uraian ini mengingatkan kita pada apa yang Yesus katakan tentang hari-hari terakhir. Dalam Matius pasal 24 ayat 21, ia memperingatkan, karena pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kesusahan besar ini adalah periode kesengsaraan besar, dan pelepasan para malaikat dari sungai Efrat secara langsung terkait dengan masa ini. Mereka adalah penanda dimulainya akhir zaman. Mereka belum dilepaskan, tetapi fakta sederhana bahwa mereka siap menunjukkan bahwa waktu mereka semakin dekat. Rasul Paulus juga menggambarkan skenario ini dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 6-8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahannya, sehingga ia akan dinyatakan pada waktunya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, hanya sekarang ia yang menahannya, sampai ia disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka akan dinyatakan. Kejahatan sudah mulai bekerja, tetapi ada sesuatu atau seseorang yang masih menahannya. Para malaikat ini adalah bagian dari misteri yang terkekang itu, dan ketika hal yang menahan mereka disingkirkan, mereka akan dilepaskan sebagai bagian dari pelepasan kejahatan ke dunia. Mereka bukan agen keberuntungan, mereka adalah instrumen penghakiman. Mereka seperti malaikat yang membawa wabah ke Mesir atau yang menghancurkan pasukan Asyur dalam satu malam. Namun perbedaannya sekarang adalah bahwa misi mereka
bukan hanya sekali saja, tetapi bersifat global. Mereka mewakili penghakiman Tuhan atas umat manusia yang secara sistematis menolak firman-Nya. Kenyataan ini seharusnya menghasilkan rasa takut yang kudus di dalam hati orang percaya. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, ada makhluk spiritual yang sudah siap melaksanakan penghakiman. Mereka tidak menunggu perintah dari setan, mereka menunggu perintah dari Tuhan. Dan perintah ini akan datang ketika cawan kejahatan telah penuh, ketika pemberontakan manusia telah mencapai batasnya, ketika dunia telah terjerumus ke dalam kemurtadan, ke dalam penghujatan, ke dalam penyimpangan, maka para malaikat ini akan dilepaskan. Namun masih ada harapan, masih ada waktu. Fakta bahwa mereka diikat hari ini menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan masih bekerja. Dia memberi manusia waktu untuk bertobat, berbalik kepadanya, dan terhindar dari murka yang akan datang. Menahan diri adalah tanda kasih karunia. Pengikatan para malaikat ini merupakan seruan peringatan yang bersifat nubuat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat 6. Selama mereka di penjara, ada waktu untuk bertobat. Namun saat mereka dibebaskan, masa kasih karunia akan berganti dengan masa keadilan, dan tidak seorang pun akan mampu mencegah apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tugas para malaikat ini seharusnya membuat kita berseru, Tuhan, persiapkanlah aku untuk melawan hari yang jahat itu. Sebab ketika saatnya tiba, sudah terlambat bagi mereka yang mengejek, menolak, dan menentang kebenaran. Mereka bagaikan kuda yang dipelana di kandang surgawi, menunggu saat gerbang akan terbuka dan derap langkah penghakiman akan bergema di seluruh bumi. Dan manusia tidak hanya akan mendengar gemuruh terompet, tetapi juga gemuruh penghakiman kekal. Alkitab menyatakan bahwa keempat malaikat ini diikat, tetapi juga bahwa ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melepaskan mereka. Dan pertanyaan yang mengganggu hati yang tulus adalah, apakah saat ini sudah dekat? Apakah kita sudah hidup di hari-hari menjelang pelepasan ini? Kitab suci tidak memberitahu kita tanggal pastinya, tetapi kitab suci menyingkapkan tanda-tanda yang mendahului penggenapan setiap tahap rencana nubuatan. Yesus sendiri memperingatkan kita dalam Matius pasal 24 ayat 6-8. Dan kamu akan mendengar tentang perang dan kabar-kabar tentang perang. Berhati-hatilah supaya kamu tidak gelisah. Karena semua hal ini harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, penyakit sampar, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini adalah permulaan rasa sakit bersalin. Kita hidup tepat di awal dari kesedihan ini. Perang semakin banyak. Ketegangan antar bangsa meningkat setiap tahun. Epidemi sedang melanda bumi. Planet ini mengerang di bawah beban kejahatan manusia. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa panggung sedang disiapkan. Panggung nubuatan sudah siap, dan instrumen penghakiman, termasuk keempat malaikat, hanya menunggu perintah terakhir. Kitab Wahyu menyajikan serangkaian peristiwa. 7 meterai, 7 trompet, 7 cawan. Setiap tahap menggambarkan terungkapnya penghakiman Allah atas manusia yang memberontak. Pelepasan keempat malaikat terjadi selama terompet ke-6, yang menunjukkan bahwa itu sudah merupakan fase lanjutan dari penghakiman. Ini membuat kita memahami bahwa ketika mereka dilepaskan, manusia sudah akan tenggelam dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tanda-tanda yang mendahului momen ini sudah terlihat. Kemurtadan, yaitu pengabaian iman, tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Injil salib sedang dipertukarkan dengan pesan-pesan penghiburan yang dangkal. Nama Yesus sedang diejek di depan umum, ketidakbermoralan dan penyimpangan dirayakan. Semua ini sudah diramalkan. Rasul Paulus memperingatkan tentang kemerosotan rohani ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Tetapi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual sombong, menghujat, tidak taat kepada orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, membenci yang baik. Mereka suka berkhianat, keras kepala, sombong, lebih suka kesenangan daripada mencintai Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang-orang seperti itu. Perilaku-perilaku ini adalah suasana rohani yang mendahului penghakiman. Di lingkungan yang penuh kerusakan, kedinginan, dan pemberontakan, inilah para malaikat akan dilepaskan. Karena waktu kesabaran Allah sudah habis, dan tidak sulit untuk melihat bahwa kita sudah tenggelam dalam semangat akhir zaman ini. Banyak cendekiawan percaya bahwa pelepasan para malaikat ini akan terjadi selama kesengsaraan besar, periode 7 tahun yang dibagi menjadi 2 fase, yang dijelaskan dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Masa ini akan ditandai oleh penderitaan yang hebat, penganiayaan terhadap orang-orang kudus, manifestasi supranatural, dan puncak kekuasaan antikristus. Dan keempat malaikat yang dilepaskan akan memainkan peran penting dalam skenario ini. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 menegaskan peningkatan penderitaan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan terjadi suatu masa kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu juga bangsamu akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang ditemukan namanya tertulis dalam kitab itu. Sementara para malaikat yang jatuh akan dilepaskan untuk melaksanakan penghakiman, umat Allah akan dijaga oleh malaikat agung Michael yang berdiri untuk membela orang-orang benar. Ini menunjukkan kepada kita perbedaan yang jelas antara dua pasukan rohani. Di satu sisi, penghakiman atas orang jahat. Di sisi lain, perlindungan atas orang-orang yang ditebus. Penting untuk dipahami bahwa pelepasan para malaikat ini tidak akan terlihat sebagai fenomena yang kasat mata, tetapi dampaknya akan terasa dalam bentuk krisis dunia, perang yang semakin intensif, kehancuran, dan penipuan spiritual massal. Sebagai pemimpin spiritual pemberontakan, makhluk-makhluk ini bahkan akan memengaruhi keputusan politik dan gerakan sosial. Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14 menggambarkan munculnya roh-roh jahat, seperti katak yang menipu raja-raja di bumi. Dan aku melihat 3 roh najis, seperti katak keluar dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, yang pergi mendapatkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Roh-roh setan ini kemungkinan merupakan bagian dari pasukan spiritual yang sama, yang dimobilisasi oleh keempat malaikat yang dilepaskan. Mereka akan membingungkan, memanipulasi, dan memecah belah bangsa-bangsa, membawa mereka ke dalam keadaan kacau dan siap untuk pertempuran terakhir. Oleh karena itu, dunia sedang menuju momen yang menentukan, dan gereja perlu segera bangkit. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Penganiayaan terhadap orang Kristen, nabi-nabi palsu, perang agama, aliansi global yang didasarkan pada tipu daya, dan semakin diterimanya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pembebasan para malaikat yang terikat di sungai Efrat akan menjadi titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Sebuah tonggak eskatologis yang akan secara definitif memisahkan mereka yang melayani Tuhan dari mereka yang telah memilih tipu daya. Dan waktu itu sudah dekat. Segala sesuatunya akan jatuh pada tempatnya, seperti potongan-potongan teka-teki nubuatan yang hanya dapat disatukan oleh mereka yang memiliki mata rohani yang terbuka. Sekaranglah saatnya untuk berjaga-jaga dan berdoa, untuk mencari kebijaksanaan, pengudusan, dan pemahaman akan kitab suci. Karena tanda-tandanya nyata, jam nubuatan sedang menghitung mundur, dan mereka yang tertidur secara rohani mungkin akan terkejut. Seperti yang diperingatkan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 34-36, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dipenuhi oleh kekenyangan, kemabukan, dan kekhawatiran hidup ini, sehingga hari itu tiba-tiba menimpa kamu. Sebab seperti jerat, ia akan menimpa semua orang yang diam di seluruh muka bumi. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Pembebasan para malaikat sudah dekat, dan mereka yang memiliki telinga rohani akan mendengar peringatan ini bukan sebagai teror, tetapi sebagai panggilan untuk persiapan yang mendesak. Wahyu tentang keempat malaikat yang diikat di sungai Efrat
bukan hanya gambaran tentang penghakiman yang akan datang, tetapi peringatan yang hidup untuk hari-hari di mana kita hidup. Itu adalah panggilan dari surga yang bergema melalui kitab suci bagi gereja untuk waspada, teguh, dipenuhi dengan roh dan dengan pelitanya yang menyala. Kitab Wahyu, meskipun menyingkapkan penghakiman, merupakan kitab kemenangan bagi mereka yang tetap beriman, bertekun, dan tidak tunduk pada sistem dunia. Fakta bahwa para malaikat ini dipenjarakan hari ini merupakan tanda yang jelas tentang belas kasihan ilahi yang menunda penghakiman untuk memberi ruang bagi pertobatan. Namun ketika mereka dibebaskan, masa kasih karunia akan memasuki tahap terakhirnya. Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman ini menunjukkan bahwa masa pengekangan kegelapan juga merupakan masa pertobatan. Dan ketika masa ini berakhir, tidak ada yang akan sama lagi. Gereja harus segera memahami masa nubuatan yang sedang dialaminya. Kita tidak dapat tidur sementara dunia terjerumus ke dalam tipu daya. Kita tidak dapat terganggu sementara terompet surga membunyikan peringatan. Para malaikat yang jatuh akan segera dilepaskan, dan mereka tidak akan datang dengan belas kasihan. Mereka akan datang dengan misi penghakiman yang diizinkan oleh Allah untuk memenuhi keadilannya. Namun pada saat yang sama, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali sedetik pun. Meskipun malaikat jahat dilepaskan, mereka tidak bertindak di luar kendali Tuhan. Bahkan kejahatan dalam Wahyu adalah instrumen sementara dari tujuan kekal Tuhan. Dan ini memenuhi kita dengan keyakinan, karena kita melayani Tuhan yang mendominasi waktu, mengatur kekuatan rohani, dan memimpin sejarah menuju hasil kemenangan Kristus yang mulia. Rasul Yohanes saat menutup kitab Wahyu menyampaikan kata-kata dorongan bagi mereka yang tetap teguh. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 10-12 ia menulis, "Dan ia berkata kepadaku, janganlah rahasiakan perkataan nubuat dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Barang siapa yang tidak benar, biarlah ia tetap tidak benar. Dan barang siapa yang kotor, biarlah ia tetap kotor. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia tetap benar. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap kudus. Dan lihatlah, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Inilah firman akhir zaman, panggilan untuk berpisah, menuju kekudusan, menuju ketekunan, karena Yesus akan datang dan upahnya ada bersamanya. Kitab yang sama yang berbicara tentang malaikat penghakiman juga berbicara tentang harapan kemuliaan bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Dan inilah yang perlu membara di hati umat Allah, kesadaran bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, tetapi dengan kepastian bahwa anak domba telah menang. Kita dikelilingi oleh kegelapan, tetapi kita memiliki terang dunia yang tinggal di dalam diri kita. Para malaikat yang dipenjara akan dibebaskan. Ya, tetapi penebus kita sudah berada di ambang pintu, dan dia akan datang sebagai Raja, Hakim, dan Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Inilah saatnya untuk berdoa, berpuasa, menyucikan diri, dan mencari kehadiran Roh Kudus. Inilah saatnya untuk kembali kepada firman, memberitakan Injil dengan berani, dan hidup dengan mata yang tertuju ke surga. Karena ketika segala sesuatu runtuh, langit akan terbuka, dan Anak Manusia akan datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 36-39. Karena kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang, tanpa menunda-nunda, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika ia mengundurkan diri, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh keselamatan. Pelepasan para malaikat dari sungai Efrat
adalah kenyataan, itu adalah nubuat, itu sudah dekat. Namun, itu bukanlah akhir dari harapan, itu adalah akhir dari tipu daya. Karena segera setelah itu, Yesus akan kembali, dan bersamanya akan datang penghakiman terakhir, pemulihan dan kerajaan kekal. Jadi pesan hari ini jelas, persiapkan dirimu, sucikan dirimu, bangunlah, waspadalah. Jam nubuatan tidak berhenti, terompet terus berbunyi, dan seruan Roh berkata, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 3 ayat 22. Keempat malaikat yang terperangkap di sungai Efrat bukan sekadar karakter dari teks kuno. Mereka adalah penanda spiritual dari masa kenabian yang akan segera tiba. Apa yang diungkapkan dalam kitab suci bukanlah fiksi, bukan pula lebay. Itu adalah kebenaran yang disegel oleh Tuhan dan kini terbuka bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar. Ya, mereka terikat hari ini. Namun, mereka tidak akan terikat selamanya. Ada waktu yang ditetapkan, waktu yang tepat yang sudah ditetapkan di surga saat mereka akan dibebaskan. Dan saat itu terjadi, bumi akan terguncang. Kajian ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menghasilkan transformasi batin. Tujuan Tuhan dalam menyingkapkan apa yang tersembunyi adalah untuk mempersiapkan kita, untuk membangunkan kita, untuk menguduskan kita. Karena hari-hari itu jahat, penipuan itu licik, dan penghakiman sudah dekat. Dalam kitab Wahyu, penghakiman tidak pernah datang tanpa peringatan. Trompet selalu dibunyikan sebelum malapetaka. Penunggangnya selalu terlihat sebelum ia berlari kencang. Meterai selalu dibuka sebelum konsekuensinya. Dan firman ini adalah bunyi trompet rohani yang bergema di masa ini. Bangunlah gereja, bangunlah kamu yang tertidur. Wahyu para malaikat di sungai Efrat mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak berkuasa dengan bebas, tetapi berada di bawah otoritas Tuhan yang adil. Dan jika Dia belum mengizinkan mereka dibebaskan, itu karena ada jiwa yang harus diselamatkan, hati yang harus dipatahkan, kehidupan yang harus ditebus. Namun, ketika waktunya habis, tidak akan ada jalan kembali. Jadi panggilan sekarang adalah bagi kita masing-masing untuk memeriksa hidup kita, memperdalam iman kita, menolak dosa, dan berbalik dengan tulus kepada Allah yang hidup. Karena bahkan dalam penghakiman, Dia memanggil, bahkan dalam murka, ada kasih karunia. Bahkan dalam kegelapan, terang anak domba tetap bersinar. Roh Allah memanggil umat untuk mengambil sikap, untuk melawan roh zaman ini, untuk hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman. Karena mereka yang teguh dalam Kristus tidak perlu takut. Pembebasan para malaikat penghakiman bukanlah akhir dari umat Allah. Itu adalah akhir dari tipu daya yang telah menutupi dunia dan awal dari kedatangan Yesus yang mulia. Semoga pesan ini tidak hanya terngiang di telinga Anda, tetapi juga membekas dalam jiwa Anda. Semoga pesan ini menjadi obor yang menyala di hati Anda. Semoga Anda bangkit bukan sebagai penonton akhir zaman, tetapi sebagai saksi hidup atas kebenaran. Kitab Wahyu adalah kitab wahyu, dan hari ini salah satu wahyu tersebut telah diberikan kepada Anda. Jangan menguburnya, jangan meremehkannya. Renungkanlah, berdoalah tentangnya, bagikanlah, karena orang lain juga perlu menyadarinya.